Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa kabarnya Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Masya Allah. Selamat datang di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Jazaka, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa juga ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Bertiga aja hari ini ya. Aduh, luar biasa. Ya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kalbu ya. Seperti biasa, yuk kita akan sama-sama thalabul ilmi ya hari ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan di hari ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semuanya dalam keadaan sehat ya Bun. Ini nikmat yang luar biasa ya Bun. Iya. Kemudian juga tentunya kita selalu bersyukur, selalu mengucapkan kata-kata yang indah sehingga hal-hal yang positif juga akan masuk ke dalam diri kita semua ya. Salawat juga salam senantiasa kita curahkan bersama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabat, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai juga kepada kita dalam bentuk syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Iya. Bunda gaduh putra Bun? Gaduh atunya, iya ya. Udah pada besar-besar, cucu mungkin? Masya Allah. Bun, kira-kira gimana waktu dulu kecil atau mungkin ya sudah sampai sekarang besar? Mendidiknya seperti apa Bun? Macam-macam ya, susah ya. Kita sebelum masuk ke situ kenalan dulu. Dari mana sih ini ibu-ibu cantik nih? Ibu ya, memperkenalkan ya? Ya mangga silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri Ibu Yati dengan membawa Majelis Taklim Al-Amanah yang semuanya lebih dari 50, tapi yang bisa ikut hanya 22 orang. 22 orang. Dan kegiatan sehari-hari di Al-Amanah, karena saya ini punya berapa majelis taklim ya. Jadi kegiatan di Masjid Al-Amanah tiap hari Rabu diadakan rutinan dan rutinan apa Ibu? Pengajian. Pengajian ya. Dan setiap hari kalau subuh suka diadakan tadarusan. Oh Itulah. subuh sampai jam berapa Bu? Setelah sampai waktu syuruk mungkin ya? Iya, Masya Allah. Itulah. Iya. Perkenalan dari saya sebagai perwakilan dari Majelis Taklim Al-Amanah. Di mana itu Teh Bu? Di Bojongkoneng dan Samanyar. Bojongkoneng Rancamanyar. Iya. Baik. Dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu-ibu solehah semua ya, luar biasa. Bun, kenapa tadi saya tanya ya? Bunda punya anak? Punya. Mendidiknya gimana? Macem-macem gitu ya. Tapi jujur aja ya Bun, kalau hari gini tuh mendidik anak tuh PR banget, beneran. Jadi untuk orang tua ya, apakah anaknya itu masih kecil, apalagi yang sudah beranjak remaja ya, kemudian juga mau beranjak dewasa, ini PR banget ya. Karena bagaimana kita sebagai orang tua itu tentunya harus memperkenalkan dan menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita, betul nggak Bun? Baik, jadi hari ini pemirsa ya, kita akan membahas tentang menanamkan nilai tauhid terhadap anak-anak. Ini seperti apa dan bagaimana ya? Yuk kita akan bahas. Narasumber kami hari ini ada Kiai Haji Dedi Mulyadi. Mangga Pak Kiai, kalebet pangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi ya Bun ya dengan beliau yang luar biasa. Kita akan gali pokoknya ilmunya yang luar biasa ya. Baik Pak Kiai, mangga silahkan. Ngobrol-ngobrol tentang anak-anak. Nah ini dia nih. Kang Reva juga sudah punya anak ya. Sohi juga sudah punya anak, Kang Sohi. Kalau itu saya nggak tanya yang sebelah sana. Satu lagi nggak ditanya dulu, nanti belum saatnya ya. Ada luar biasa ya. Iya Pak Kiai, menanamkan nilai tauhid terhadap anak. Kalau sudah begini, kalau udah ada kata-kata anak berarti ada keterkaitan yang sangat erat. Ada ibu, ada bapak, ya nggak? Ada anaknya. Nah ini gimana? Mangga silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Daramang Ibu. wabarakatuh. Tarunuh henteu. Semangat, Alhamdulillah.
alladzi ja'alal awlada humul amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, Allah mengamanahkan keturunan kepada kita. Banyak orang yang merindukan keturunan, jangankan level kita, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal beliau diberi keturunan itu di usia yang sudah sepuh. Iya. Beliau istiqomah berdoa, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Alhamdulillah Allah beri keturunan di usia yang sudah tidak muda lagi. Makanya Bunda, kalau ada yang tua belum dikaruniai putra, tetap berharap dan berusaha. Siapa tahu Allah berikan seperti diberikannya kepada Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Zakaria lebih hebat lagi, di usia 125 tahun baru diberi keturunan. Dari orang Toskamana. Istrinya 95 tahun. Jadi kalau ada Bunda baru 85 tahun, belum dikaruniai putra, masih berharap 95 tahun ke depan. Insya Allah ini uyut gaul namanya. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam surah Al-Kahfi 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Apa perhiasan itu? Ya, papaes, rarangken saru orang Sunda mah. Kita pakai baju untuk menutup aurat, tetapi Bunda pakai tambahan aksesoris, itu zina namanya. Artinya harta dan keturunan bukan tujuan hidup, tetapi Allah berikan sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Asa pantes kalau kita hidup dikaruniai keturunan. Iya. Bahkan keturunan biasa suka dijadi pembuka dalam obrolan, tergantung wajah kita layak masih tos gaduh sabariji putra atau napi tos gaduh sabariji putu. Eta teh berpengaruh, Ibu. Pertarosan itu teh bukan sembarangan. Dan maknya bade naros ka ibu-ibu anu 85 tahun para tos gaduh sabariji putra da moal matak nambih deui singana. Artinya apa? Sungguh luar biasa zinatul hayatid dunya. Tetapi di ujung ayat ada kalimat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta yang digunakan untuk beramal soleh dan keturunan yang dididik dengan pendidikan soleh, itulah harapan yang luar biasa yang kita harapkan baik ketika hidup di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya, anak diberikan oleh Allah kepada orang tua bukan pemberian mutlak dan bukan milik kita. Buktinya banyak orang tua yang orang tuanya masih ada, anaknya sudah lebih duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu bukan milik kita. Tetapi anak itu merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diberikan Allah kepada orang tua, yang pertama amanatul fitriyah, amanah kesuciannya, amanah fitrah ini Allah berikan kepada orang tua. Yang kedua, amanatut tarbiyah, amanah pendidikan. Amanah jasadiah, fisik, dan amanah-amanah ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amanah fitriyah.
Allah berfirman di dalam surat 30 ayat 30 bahwa salah satu fitrah yang diberikan itu adalah nilai-nilai atau potensi keimanan dan keislaman di mana manusia baik yang hari ini mukmin atau justru mereka menjadi ingkar tidak lagi beriman kepada Allah, ketika di alam arwahnya Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini pencipta kamu sekalian? Bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa kau yang telah menciptakan aku, yang memberi rizki kepada aku, yang memberikan petunjuk kepada aku. Tapi begitu lahir ke dunia, fitrahnya itu la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengubah terhadap fitrah kecuali faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Lingkungan yang paling dekat, lingkungan di rumah tangga atau di keluarga. Pendidikan yang paling dekat, yang paling dominan adalah pendidikan dari orang tua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, al-ummu madrasatul kubra lil aulad. Ibu ini merupakan tempat belajar yang besar untuk anak-anaknya. Bayangkan ibu, dari mulai belajar bicara, yang ngajarin siapa? Ibunya. Ibunya. Iya. Serurang sendama belaan cacadelan teh Depi. Iya, betul. Betul kan? Betul, Pak. Orang tua menyesuaikan. Dan anak alhamdulillah yang paling paham bahasa anak itu adalah ibunya. Kemudian al-ummu ustadzatul aula lil aulad. Ibu ini merupakan guru yang utama untuk putra-putrinya. Oleh karenanya tuntutan pembelajaran kepada putra-putri kita mutlak pada dasarnya kewajiban orang tua. Lalu pertanyaannya, apa pendidikan dan pengajaran yang harus lebih didahulukan kepada putra-putri kita? Iya. Ibu, saya masih ingat ketika ibu ngajak ngobrol bayi di Sunda, masih teringat hau hakeng. Padahal yang dimaksud Allah agung. Allah yang maha agung. Tetapi kan anak belum bisa, cukup we au akeng budak teh ngerti karena di situ ada nilai ruh. Ya. Nah, sampai begitu kita lihat dalam Al-Qur'an, maka yang pertama kali wajib ditanamkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang-kadang kita lupa. Iya. Apa dulu yang diajarkan kepada putra-putri kita? Padahal kalau kita lihat bagaimana tahapan pendidikan seorang hamba Allah yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Insya Allah Bunda tahu semua ya? Tahu ya Bun? Surat Siapa? apa coba Bun? Lukman ya? Lukman. Kenal Lukman? Kenal tetangga Abdi, anak saya juga ada. Ya Bun. Itu luar biasa. Bagaimana kalau kita simak di dalam Al-Quran surah Luqman dari mulai ayat 12 sampai ayat 16. Insya Allah lengkap banget panduan kurikulum pendidikan orang tua terhadap anak. Yang pertama, Luqmanul Hakim mengawali pendidikannya itu bukan mengajar kepada anaknya, melainkan ibda bin nafsi. Diawali, dimulai dari dirinya sendiri. Mencontohkan. Mencontohkan. Lihat di dalam ayat 12-nya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman.
Anishkur lillah. Agar Luqman bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah berarti memberikan contoh juga kepada keturunannya bahwa ayah bundanya itu hamba Allah Subhanahu wa taala dan punya anak pun bukan pilihan, Bu. Pernahkah Ibu bermimpi punya anak wajahnya seperti itu? Tidak. Belum. Persis seperti anak juga tidak bermimpi akan punya ibu wajahnya seperti ini. Iya. Tetapi sengaja Allah berikan ibu bukan pilihan anaknya, anak pun bukan pilihan Ibunya. untuk apa? Kita tanya Az-Zariyah 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Allah. Ketika orang tua penuh dengan rasa syukur mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah, ini adalah ruh pendidikan. Ruh daripada pendidikan itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori tauhid yang diberikan kepada putra-putri kita, tetapi perlihatkanlah sikap bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syukurnya kita kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu kembali manfaat kepada pelakunya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah mah teu butuheun karena syukur kita. Iya. Allah maha kaya dan maha terpuji. Baik, Pak Kiai kita harus rehat dulu sebentar ya. Bangga. Iya, baik pemirsa kita harus rehat dulu. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tentunya kita akan lanjutkan lagi ya. Masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Lam tambi tujuh karya Syekh Salam Bahdilur kamu dua banja karangan usung jamun sabohjan dalam hitungan 2 abad ke. Bayangkan, berapa ton emisi yang dapat dikurangi dengan memasifkan kendaraan listrik. Dan perkebunan rakyat itu diusahakan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Informasi teh kalintang penting dan bikin kehidupan urang. Lantaran informasi bisa muka wawasan urang. Dina informasi oge bisa nambahan pengaruh urang. Puguh mah informasi oge bisa jadi hiburan. Ku kituna, kalawarta toleh hadir pikeun pamirsa sadayana. Masihan informasi di sabana daerah di Provinsi Jawa Barat unggal dinten Tabu 2 siang mung di TVRI Jawa Barat. Tah, Teh Sri sareng Kang Iko ngagaduhan rincik-rincang heula. So atuh. Rincik-rincang, meser tauco sareng Teh Renata. Sirik pisan ulah hilap manco kalawarta. Kalawarta Ngabagi warta ka Balarea. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Cahaya Kalbu hari ini ya. Masih membahas tentang menanamkan nilai tauhid terhadap anak. Masih bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Pak Kiai, tadi memang disampaikan bahwa kita itu harus memberikan contoh kepada anak-anak. Nah kalau kita lihat dari anak yang kecil ya Pak Kiai ya. Yang masih entah dari usia berapa ataukah dari dalam kandungan atau gimana ya, kita sudah mulai menanamkan ketauhidan ini kepada anak-anak kita. Gimana sih caranya Pak Kiai? Ya. Ini untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, kan kalau dalam pikiran kita mereka belum mengerti ya. Nah itu gimana caranya Pak Kiai? Justru kita melihat kenyataan yang berbalik. Antara orang tua dengan anak, biasanya lebih hebat anak-anak. Iya. Ketika berdebat dengan temannya, Bu. Sok bejakeun ke bapak saya. Bejakeun ke aki saya. Lamun anak udah kepepet, sok bejakeun ke Allah. Oh. Udah. Angkat tangan. Angkat tangan. Padahal dia belum mengerti. Sebetulnya bukan tidak mengerti. Begini. Begitu bayi lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia dari rahim itu, begitu keluar la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Coba upamitos apal jajanan riweuh, coba keur ngalahirkeun kudu ngudag-ngudag budak. Yang jajan. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian yang pertama kali diberikan oleh Allah ketika lahir as-sam'a, pendengaran. Belum penglihatan. Ya, ya. Maka walaupun diperdebatkan kekuatan dalil ini, insya Allah kita tidak hendak memperdebatkan, tetapi kalau kita lihat daripada esensinya, dianjurkan begitu lahir dikumandangkan azan di telinga kanan. Kenapa? Karena di dalam kalimat adzan di situ ada kalimat tahlil, takbir, memperkenalkan siapa Allahnya, Tuhannya, memperkenalkan siapa nabinya. Itu luar biasa. Bahkan saya pernah baca di dalam salah satu kitab, namanya Kitab Minhajul Muslim, salah satu hikmahnya itu melindungi bayi dari gangguan Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu jin ifrit yang kadang iseng. Anak itu jatuh tidak, tetapi kadang-kadang ada seperti memar atau biru. Nah maka salah satu hikmah dikumandangkan azan itu untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan, jangan sampai begitu lahir keburu mendengar hal-hal yang lain. Memang kalau dulu mengarah budak henteu borangan, dulu pernah ditenyerag, Bu. Ditenyerag itu belum kealaman sama Teh Depi juga, begitu lahir itu dimasukkan ke ayakan lalu dipukul-pukul biar anak itu nggak kaget. Oh. Nah itu apa? Maksudnya kan supaya apa? Supaya anak itu tertanam nilai keberanian hanya karena Allah, bukan ditenyerag tetapi dikumandangkan azan. Masuk. Bukan berarti ngajak sholat kabudak, karena belum. Wa ja'alakumus sam'a wal absar. Kedua, penglihatan. Maka untuk mengajarkan ketauhidan, setelah anak bisa melihat, maka apapun yang dia lihat hubungkan dengan ketauhidan. Anak suka dengan warna-warna yang menarik. Misalkan binatang, seekor binatang yang sering kali menjadi favorit nyanyian anak-anak, kupu-kupu yang lucu. Jangan hanya dilihat lucu dari sisi warnanya, tetapi siapa yang menciptakannya. Apa yang anak lihat itu jauh lebih membekas dibandingkan dengan apa yang dia dengar. Sehingga ketika anak melihat keindahan warna, keindahan makhluk Allah, hubungkan. Nah, semua yang kamu lihat ini, atau dengan bahasa bagaimana, silakan ibu lebih pandai untuk memilih bahasa yang cocok dengan anak di usia dini.
Hubungkan semua itu adalah ciptaan Allah. Oh, artinya ketika anak-anak masih usia dini itu kita harus banyak memperkenalkan Betul. kepada Allahnya sendiri. Betul. Gitu. Oh, iya. Pahamkan siapa Allahnya. Iya. Sampai di dalam surah Al-Waqi'ah, ketika seorang petani melihat padi yang tumbuh, itu saja diingatkan. Aantum tazra'unaha am nahnuz zari'un. Itu kan bisa dijadikan salah satu metode bagaimana ketika anak-anak melihat hijaunya rumput atau indahnya bunga, terus dikembalikan kepada siapa yang menciptakannya. Iya. Betul. Hari orang kadang-kadang sok disingsiunan, anu poek awas jurig. Makanya anak itu justru jadi hilang nilai ketauhidannya. Iya. Takutnya sama jurig, bukan Betul. takut sama Allah. Lihat ya. ibu bisa dibaca lagi di dalam surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah Asy-Syu'ara dari mulai ayat 78 sampai 86 itu rinci banget. Kenalkan siapa yang menciptakan. Dengan apa? Ketika melihat ciptaannya. Ya. Sehingga nanti akan lebih membekas. Nah, banyaknya anak-anak sulit diajar tauhid karena kita juga yang tidak menyentuh pendidikan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, PR berarti Bu buat semuanya ya, buat kita semuanya. Nggak apa-apa lah Bu kalau yang udah lewat anak-anaknya udah gede-gede udah sekarang cucunya aja ya. Baik. Bun, yang mau tanya boleh silahkan. Yuk, siapa? Ibu sebentar. Iya, Teteh dulu ya. Mangga silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yati, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Apa yang harus dilakukan seorang ibu yang sudah berusaha menanamkan ketauhidan kepada anaknya, tapi masih anaknya belum bisa sesuai apa yang diharapkan oleh seorang ibu itu gitu. Seitu aja. Anaknya sudah besar gitu Bu? Ya, oh sudah iya. besar gitu. Udah agak dewasa. Udah dewasa ya? Itu aja yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gimana Pak Kiai? Sikap orang tua yang menurut perasaannya, jujur. Iya, menurut perasaannya, perasaan orang tua. Iya. Kita teh udah semaksimal mungkin, walaupun belum tentu dianggap maksimal versi Al-Quran. Ada ya? Pak Kiai Betul. Ya? Kan kita yang suka merasa, dah urang teh geus kurang kumaha, geus pukul bakene kurang kumaha. Kurang keneh Bu gitu ya. Begitu kan? Salah satu yang harus diubah, rasa sudah sempurna menanamkan ketauhidan dari diri kita. Artinya, itu dulu. Artinya orang tua ini harus selalu merasa kurang memberikan pendidikan Betul. yang cukup kepada anak-anaknya. Nah di situ akan terasa habis kesabaran kita Bu. Ketika kita merasa geus kurang kumaha. Nah ini salah satu penyakit yang harus kita bongkar, geus kurang kumaha. Padahal orang teh loba kurangna. Iya. Betul kan? Iya. Oh. Ibu ke suami, bapak, mama teh kurang kumaha. Lamun dientengan mah kusali teh mama teh loba kurangna teh ieu. Bingung kan? Iya. Atau sebaliknya loh Pak Kiai, ada juga orang tua yang begini, ketika melihat anak-anaknya sudah besar ya Bun, misalnya 17, 18 tahun, dia sudah merasa cukup. Ya. Cukup sudah, karena anak mereka sudah dewasa dianggapnya begitu. Ya sudah biarin aja mereka belajar sendiri. Iya nggak Bun? Kan suka begitu. Iya tuh kan ibu-ibu kayak gitu. Betul. Ternyata pendidikan ketauhidan orang tua terhadap anak itu sampai kapan? Sampai meninggal dunia Bu. Ketika anaknya mau meninggal dunia saja, lagi sakaratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa ketauhidan itu bukan hanya dari mulai usia dini atau dari lahir sampai dewasa, tapi terus bimbing arahkan. Bagaimana pendidikan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada para putranya. Bagaimana perhatian Nabi Yakub kepada putra-putrinya terutama di dalam ketauhidan. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Imamul Muwahhidin. Pimpinannya atau
imamnya orang yang bertauhid. Karena terus mengajarkan ketauhidan kepada istri, kepada anak-anaknya sampai usia dewasa, bukan hanya di waktu anak kecil. Apalagi Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a, apakah kamu menjadi saksi idh hadhara Yaqubal mautu, ketika sakaratul maut datang kepada Nabi Yakub. Berarti ini sudah titik penghabisan pendidikannya, Pak, Bu. Ini Nabi Yakub ketika sakaratul maut. Idh qala li banihi, ketika beliau berkata kepada putra-putrinya. Kita kebayang orang tuanya sedang sakaratul maut, anaknya berkumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, pesan kepada putra-putri, kepada para putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati. Ada orang kadang-kadang sok perhatian urusan makan daripada ibadah. Iya, betul. Lebih hariwang lamun budak candahar. Padahal sampai hari ini kita belum pernah melihat anak menangis karena hayang ibadah. Paling juga kalau lapar, mau makan, mau jajan banyak. Tapi kekhawatiran kita lebih cenderung khawatir urusan makannya, walaupun itu tetap harus bagian daripada perhatian kita. Tetapi ingat, Nabi Yakub ketika sakaratul maut saja yang dikhawatirkan takut putra-putrinya tidak lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati. Subhanallah, karena pendidikannya maksimal, para putra Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Keren banget itu. Nikmat maut ke ibu melihat putra-putrinya sudah tidak lagi ada kemusyrikan di dalam beribadah kepada Allah. Artinya gini Bun, mungkin kita harus kembali lagi introspeksi kepada diri kita sendiri ya. Ternyata belum cukup kita memberikan atau membekali pendidikan ketauhidan ini kepada anak. Jadi harus kita yang disalahkan dong kalau begitu ya. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan pendidikan sampai itu tadi akhir hayat kita. Akhir hayat. Masya Allah. Kita kembali lagi harus rehat pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Mohon maaf nih, saya sibuk mau ngelatih voli. Program komedi yang digawangi oleh Sule, Ogi, dan kawan-kawan memberikan informasi yang dikemas dengan guyonan khas Sunda. Sayang, mana bunda, mana bunda, mana bunda, bunda, sayang. Nggak lihat pelang pengumuman di setiap kamu dari pasar. Ya apa? Pemilihan Raja Huntu secara. Woi, kemana? Pak, saya nggak ada toilet Pak nih, maaf saya benar. Dari tadi nyari toilet? Iya, keliling-keliling. Itu saya mau mohon maaf aja nih. Saya di tembok tadi Pak. Sule Ogi Show. Saksikan SOS Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di program Sekoper Cinta. Semua perempuan teh pantas buat dicintai, dihormati, dihargai, diperlakukan dengan baik. Sekoper Cinta akan menyampaikan penjelasan tentang penanganan masalah keluarga. Kita teh dikasih pelatihan pengolahan air bersih, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang justru akan mencemari air. Ibu-ibu, sampai jumpa di pertemuan Sekoper Cinta berikutnya ya. Semangat terus. Sekoper Cinta.
jiwa dalam cahaya kolbu. Ya pemirsa, hari ini Cahaya Kolbu ya masih membahas tentang menanamkan nilai tauhid terhadap anak dan masih bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa ya. Bunda di studio yang mau tanya lagi silahkan. Ibu, mangga Bu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Ibu Wina. Ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Ibu sebagai al-ummu ula. Pendidikan yang penting dan utama itu yang pertama dari seorang ibu. Apa hukum dan cara menyikapi terhadap ibu yang bekerja sibuk dengan karirnya? Atur nuhun jazakillahin kasiran penjelasannya Pak Ustadz. Ya, mangga atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang ibu untuk berkarir. Silahkan. Tapi benar di dalam rumah tangga itu ada kewajiban yang bersifat fardu ain. Ada juga yang bersifat fadilah. Ada faridah, ada fadilah. Kalau faridah itu mesti dilakukan, fardu. Kalau fadilah keutamaan. Seorang istri berkarir untuk kemaslahatan keluarga itu fadilah, keutamaan. Karena tugas pokoknya ibu itu bagaimana untuk mendidik, mengasuh putra-putrinya. Artinya apa? Bukan berarti harus dihentikan karirnya. Tetapi ingat bahwa Allah telah memberikan waktu itu 24 jam. Dan 24 jam itu bisa kita berbagi. Berbagi berapa persen untuk putra-putri kita, berapa persen untuk di tempat bekerja. Karena bagaimanapun jam kerja ibu-ibu itu lebih hebat dibandingkan dengan bapak-bapak. Rata-rata kalau bapak 8 jam. Kalau ibu-ibu dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami, bayangkan. Non-stop. Non-stop. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ayah we can terbenam mata nate. Artinya sungguh beruntung ibu-ibu yang berkarir tetapi tidak meninggalkan kewajiban pokok di rumah tangganya. Ketika terjadi benturan, maka otomatis ibu yang bijak akan lebih memilih fardu daripada keutamaan. Jadi lihat aja Bun, kita berat kemana nih? Tetap harus menyelesaikan dulu kewajiban kita ya. Iya, baik. Bun, yang mau tanya lagi, yuk. Siapa? Ayo, Ibu ya belah sana ya. Iya, baik. Silakan berdiri Bun. Mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mayati. Mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimanakah menanamkan ketauhidan dalam anak sehingga anak mempunyai rasa khauf ketika dia melakukan sesuatu, jadi merasa ada Allah yang mengawasinya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat istimewa. Iya. Di mana bagaimana agar menanamkan rasa khauf. Yang pertama, kita harus berusaha mengenalkan siapa Allah. Karena ketika dia tidak kenal, jangankan takut, berharap pun tidak akan. Tetapi ketika dia sudah merasa bahwa satu, Allah itu maha dekat, ketika dia mau melakukan kemaksiatan, takutnya itu bukan oleh orang tua. Iya. Oleh karenanya, luruskan niat orang tua ketika mendidik anak. Hal terkecil ketika menyuruh anak untuk melakukan sesuatu, maka niatkan bahwa dia melakukan ini bukan untuk mengikuti aku sebagai ayah bundanya, tetapi karena Allah
memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, kadang-kadang kita ini lebih dominan mengarahkan anak untuk taat kepada kita dibandingkan dengan mengarahkan anak supaya benar taat kepada Allah. Iya. Yang tadi Nabi Ibrahim contohnya, beliau itu benar-benar subhanallah tiada taranya ya. Bagaimana mendidik anak dengan tauhid sampai apapun yang diperintahkan Allah, seberat apapun untuk mengorbankan anaknya dikarenakan sadar bahwa anaknya bukan milik beliau, tetapi beliau lakukan. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, Ismail pun taat kepada Ibrahim. Gening barudak urang hese pisan, kadang-kadang karena kitanya yang kurang taat kepada Allah. Oh iya, gitu ya Bun Betul, ya. Ibu, ya? Iya. Pak Kiai, sebenarnya begini ya. Betul, idealnya itu kita memberikan pendidikan yang luar biasa ketauhidan ini ketika anak-anak kita masih kecil, masih usia dini, dari bayi malah dari kandungan. Tapi ini mungkin banyak kasus baru tersadarkan, masa itu sudah lewat Pak Kiai. Yeah. Anak-anak sudah beranjak remaja, malah mungkin beranjak dewasa. Baru orang tua ini merasa sadar, saya kehilangan waktu karena mungkin entahlah apapun alasannya, sibuk dan lain sebagainya. Sehingga baru tersadar ketika anak-anak sudah mulai dewasa. Bagaimana dia bisa, orang tua ini bisa memberikan pendidikannya. Sehingga montos anak-anak sudah beranjak remaja atau dewasa, kan lebih sulit mungkin begitu ya Pak Kiai ya. Gimana biar bisa menanamkan pendidikan itu walaupun semoga tidak terlambat sih Pak Kiai gitu ya. Insya Allah tidak ada kata terlambat. Ya. Ya, cuma kita aja yang kadang kurang bijak dalam mengukur atau membandingkan. Sayyidina Abu Bakar nilai tauhidnya itu setelah dewasa. Iya betul. Sayyidina Umar betul. Sudah dewasa. Jadi ibu ketika punya anak baru usia 63 tahun anaknya, baru sekarang ibu didik tauhid lanjut. Lanjut Bu, lanjut. Biarin ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanah. Segera keburukan masa lalu termasuk dalam mendidik anak, ikuti dengan pendidikan yang baik sekarang. Tamhuha, pasti kebaikan hari ini akan menghapus keburukan masa lalu. Li'annal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kemudian yang kedua, sertai dengan husnudzon kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah atas kelengahan kita. Kita bersyukur karena Allah sudah memberikan hidayah kesadaran hari ini kepada kita. Dan yang ketiga, husnudzon kepada Allah bahwa yang memberi hidayah itu bukan kepiawaian orang tua dalam mendidik putra-putrinya, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi dzanil abdi. Allah itu tergantung bagaimana prasangka daripada hambanya. Husnudzon kepada Allah, banyak berdoa dan segera beristighfar dari segala kekhilapan masa lalu. Ya, gitu ya, insyaallah ya. Ada yang mau tanyakan? Kang Reva? Mau? Silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih kepada orang tua mungkin, bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan diri bagi orang tua yang belum punya anak, supaya nanti ketika punya anak itu sudah siap untuk mendidik gitu. Terus yang keduanya, ketika yang sudah punya anak, bagaimana sebagai orang tua untuk melatih kesabaran ketika kita mengajarkan ketakwaan pada anak. Dah kirang-kirang namanya mengajari anak itu PR banget gitu. Yang pertama, bagaimana persiapan orang tua yang belum pasangan. Iya. Mungkin belum tua-tua banget, atau Orang sudah muda. tua. Orang muda. Pasangan dalam mempersiapkan pola pendidikan terhadap putra-putrinya. Kita baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ mah sangat detail dari mulai kita.
wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Jadi diawali dulu, orang tuanya harus berbuat baik dulu kepada kedua orang tua. Jadi kitanya dulu itu. Kemudian setelah itu memahami dalam mendidik dan mengurus kita, rasa itu harus dipersiapkan ketika kita akan menikah atau sedang dalam menunggu kehadiran keturunan. Karena rasa itu ternyata menjadi ilmu baku. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Berbuat baik dulu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik. Salah satu berbuat baiknya anak kepada kita tidak terlalu sulit untuk diarahkan. Dan Allah pun memberikan pola-pola pendidikan di mana jangan salah cetakannya. Kita ingin mendidik anak dengan tauhid dan keimanan, sementara kurikulum pendidikannya bukan kurikulum tauhid. Oh ya, jangan salah pilih sekolah. Ya, walaupun satu itu di luar sekolah, rumah. yang kedua pola dalam mendidik. Karena tidak sedikit sekarang ingin punya anaknya soleh, solihah, tetapi cetakannya jauh dari kriteria soleh dan solihah. Itu akan kembali lagi. Karena anak itu bagaikan kertas putih yang belum dituangkan tinta apapun. Upami ibu-ibu mah sok ngadamel kue kumaha loyang. Wih deh kaloyang, lamun kue nak pasagi tong disalahkan kue tinggal loyang nak. Mau jantan bulat ya bun, mau jantan bulat ya. Pakai gini ya, ini sedikit saja. Jadi kalau gini, kalau kita sebagai orang tua merasa tidak mampu untuk memberikan pendidikan ketauhidan yang mumpuni untuk anak-anak, kemudian kita menyerahkan kepada orang lain, apakah itu kepada sekolah atau apa, berdosakah kita? Justru itu langkah yang bijak ketika kita merasa tidak mampu, minta bantuan. Apa? Minta bantuan, baik. Kalau namanya bantuan bukan kita lepas tangan, Bu. Kadang-kadang orang sok pang didikeun tauhidna. Udah we nggak mau tahu lagi. Udah nggak mau tahu. Atau hayang soleh, hayang sena rajin sholatna ari urang loba katingal itu sholat. Baik ya. Baik Pak Kiai, kembali kita harus rehat lagi. Pemirsa tetap bersama kami, selepas yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda tentunya di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Informasi adalah jendela ilmu yang dapat diperoleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era informasi digital masa kini, TVRI Jawa Barat mempersembahkan program Sampurasun, sebuah program berita interaktif yang dikemas secara aktual dan menarik dengan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai sumber, baik itu media online maupun media sosial. Kalau misalnya kita beli kendaraan, pastikan kita tuh sharingnya sama personalnya dari fungsi lainnya. Sampurasun, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Barat. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik pemirsa, hari ini kita sudah membahas bagaimana menanamkan nilai tauhid terhadap anak ya. Seorang anak atau lebih dari satu anak yang diberikan kepada kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak orang tua juga akan dimintai pertanggungjawabannya.
Karena ada amanah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, entah kita akan bisa menjawabnya atau tidak di hadapan Allah ya. Tapi yang pasti ini berat sesungguhnya ketika amanah itu diberikan kepada kita. Bagaimana kita diberikan amanah secara fitriah dari anak-anak kita ini ya. Kesuciannya, ketauhidannya ini betul-betul kita harus memberikan pengajaran yang luar biasa. Kemudian juga amanah tarbiyah, pendidikannya. Ini juga keluarga adalah tempat yang pertama memberikan pendidikan kepada putra-putrinya, terutama dari ibunya ya. Kemudian juga amanah jasadiyah, fisiknya, keperluannya ya, pakaiannya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tanggung jawab orang tua, amanah yang begitu besar juga diberikan kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa membesarkan putra-putri kita dengan pendidikan yang benar-benar bahwa Allah itu harus sudah diperkenalkan sejak mereka dini. Di usia yang masih kecil, kalaupun memang sudah terlambat, sekarang sudah pada besar ya, tidak ada kata terlambat sebetulnya ya. Ayo kita bangkit sama-sama agar di zaman yang serba serba menakutkan seperti sekarang ini, mungkin menakutkan ya Bunda ya. Jadi kita harus betul-betul bersemangat selalu untuk memberikan pendidikan ketauhidan kepada anak-anak, bahkan sampai akhir hayat kita ya. Baik, waktu kita sudah habis nih Pak Kiai ya. Kita akan tutup dengan doa. Mangga silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ibadikas shalihin. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Keturunan yang senantiasa taat kepadamu. Amin. Turut kepada Rasulmu. Amin. Khidmah kepada kedua orang tuanya. Amin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Amin ya Allah. Pak Kiai hatur nuhun pisan. Ibu-ibu terima kasih banyak ya Bun ya. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Qalbu untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi tentunya dengan tema lain yang juga tidak kalah menariknya ya. Kami pamit, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Cahaya Qalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku harap kau coba memahami luahan hati ini yang ingin dicintai. Ku harap kau dapat menghayati sentuhan jiwa ini yang ingin disayangi. Tiada